giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Saya sekarang bersama Ketua PPBI Kota Bandung, Pak Profesor Teddy Priyatna. Beliau kebetulan apa ya, jadi tamu kehormatan atau Iya, apa? Pak tamu Prof, kehormatan, ya. di acara apa ya Pak? Ini Namanya itu art policing. Art Jadi policing. pemolisian melalui pendekatan seni budaya dan pariwisata dalam rangka HUT Polri ke-77. Oh, ini teh Ya. dalam rangka HUT Polri Ya. diadakan pameran tunggal. Ya mungkin jadi sebutnya ya pameran tunggal ya. Pameran tunggal. Jadi saya diminta untuk menyelenggarakan pameran di Sespim Polri. Oh. Ya. Kebetulan di sini koleksi Pak Prof turun semua ya Pak Prof. Ya karena pameran tunggal jadi Ya. turunin semuanya ya gitu. Dan kebetulan koleksi Pak Prof itu banyak gitu kan. Ya, Istilah ini juga nggak ke bawah semua ya Pak Prof ya. Ini juga ngangkut ke sini sampai berapa ini? 4 kali rit ya. Oh, balik 3 mobil. 3 mobil. Ya. Dan di sini juga saya lihat dekorasinya, displaynya itu luar biasa. Ya. Boleh dikatakan elit lah. Ya. Kayak meja-mejanya sama ininya juga kan, rantai-rantainya luar biasa. Jadi sesuatu hal mungkin selain ini juga di Pohobi Bonsai mungkin ada apresiasi ya, maksudnya penghargaan buat Pohobi Bonsai juga diwakili sama koleksinya Pak Prof. Jadi ini ada perhatian khusus mungkin ya Pak Prof. Jadi saya mengapresiasi Polri yang menyelenggarakan kegiatan ini, dan tentu saja kami, ya saya bagian dari komunitas bonsai merasa juga tersanjung lah kita disediakan lokasi untuk menyelenggarakan pameran ini. Sebenarnya kalau kita menyelenggarakan pameran lebih besar mungkin, coba kemarin itu karena waktunya mendesak ya. Jadi teman-teman dari internal Polri minta sudah yang penting ada pameran tapi eksklusif. Nah, itu yang agak susah, makanya kita desain se-eksklusif mungkin. Kebetulan juga banyak teman yang bisa bantu dan jadilah pameran seperti inilah. Ya, ini kan ada Suseki juga, Pak Prof. Ini bonsai dan Suseki. Emang kalau Suseki itu? Kalau Suseki itu dari, kalau tidak salah dari Pak Kepala Kasespimnya gitu. Jadi kolaborasi. Dan kemarin memang sebelum pembukaan kami juga minta beberapa teman dari komunitas setempat lah ya. Ada anggrek juga, ada apa namanya ukiran batu dan lain sebagainya gitu. Dan untuk komunitas kelihatannya ini peluang lah ya. Karena ternyata ketika kita menyuguhkan pameran yang eksklusif itu diapresiasi luar biasa lah oleh teman-teman Polri dan publik gitu ya. Ini juga kelihatan dari desainnya dan malahan dari bannernya juga kan banyak. Kan jarang tuh banner-banner kayak kotak-kotak kayak gitu. Wah, banyak sampai. Jadi luar biasa ini. Mungkin kayak sesuatu hal yang di spesialkan gitu kan di event ini. Dan di sini kebetulan bonsai-bonsai Pak Prof nggak lagi berpartisipasi pameran, lagi libur dulu. Kan kemarin kita masuk di ini ya jadwal pameran yang lumayan ketat padat. Dari mulai Karawang masuk ke Kabupaten Bandung. Terus ke Bantul. Dan di 3 event itu kan saya ikut serta ya. Jadi akhir semua pohon itu justru kembali ke sini. Jadi malah ada yang ada 4 yang baru pulang dari Bantul saya masukin ke sini gitu ya.
Yang dari Bandung juga saya masukin ke sini. Berarti ini pohon-pohon juara Pak Prop juga udah masuk ke sini. Tapi ini juga kalau saya lihat, ini kan banyak yang nggak asing buat saya, pohon-pohon yang sering saya lihat di kontes ya, karena Pak Prop ini aktif gitu, berpartisipasi di kontes ke kontes, makanya. Tapi banyak juga pohon-pohon yang baru saya lihat. Ya, belum dikeluarin. Kayak anting putri. Ternyata Pak Prop punya anting putri. Punya. Cuma memang kan gini ya, kalau anting putri teman-teman yang lain ternyata kan lebih luar biasa lah ya. Jadi saya baru punya 2-3 yang di rumah, beberapa lah sedang proses gitu ya. Ya supaya nggak terlalu ketinggalan lah. Nah, ini Pak Prop ini ada yang unik, ini ada desain apa kayak penjing atau apa? Oh ya, penjing. Ya, penjing. Ini desain karya Pak Prop atau asli murni? Asli. Jadi awalnya ini nggak begini. Jadi saya beli serpihan ya, bongkahan-bongkahan kecil sebenarnya. Kemudian karang kita menyebutnya kan di bonsai itu on the rock ya. Oh iya. Jadi di atas batu, bahkan beberapa pohon justru di dalam batu sebenarnya kayak ini. Jadi antara batang dan batunya tuh nyaris gak kelihatan. Nah dulu tuh waktu beli ya lumayan lah, barang-barang sebenarnya murah meriah lah. Ya kemudian kita desain, jadilah ini 1,20 meter kali 80 cm ini. Tapi ini kalau ngambil ini emang diangkat ini atau misah-misah? Ini sebenarnya knockdown. Ini terdiri dari 2 pecahan besar. Iya. Jadi kalau di bawah itu masing-masing. Jadi didesain di sini seperti ini gitu. Jadi bawahnya nggak langsung begini. Ini jenis pohon apa, Pak Prop? Serut. Oh, serut. Ya. Tapi ini nanamnya gimana ini, Pak Prop? Maksudnya dimasukin? Nah, banyak yang memang waktu saya beli itu sudah dari batu gitu, di dalam batu gitu ya. Mungkin ada beberapa yang saya modifikasi lah ya. Tapi pada umumnya ini memang pohon dari batu, di batu ininya. Nilai artistiknya dan nilai anatomi tumbuhannya memang luar biasa lah. Ya kayak ini nggak mungkin ini dibuat. Oh iya, alami ya. Alami gitu. Jadi kalau dapat pohon kayak gini ambil aja dengan batunya ya. Iya. Enggak. Jadi sekarang ini titik tumbuh ya, pohon ini sebenarnya di tanah-tanah ini kuncinya. Ya coba memang perawatannya luar biasa lah. Ini sebagai ornamen ya. Ornamen pasir. Ya. Jadi kalau waktu di rumah sebenarnya nggak disimpan begini. Biasa pakai tempat yang agak besar lah gitu. Khusus untuk food pori ini saya sebutkan ini. Jadi istilahnya spesial. Imajinasi Pak Prop, pokoknya kalau misalkan kayak gininya ada kan nggak setiap di kontes kan Pak Prop gak nurinin kayak kelas kayak gini kan. Bawahnya juga kan berat ini. Ini minimal satu pohon ini 4 orang gitu. Jadi ketika dibuat begini, kadang-kadang kan ada pakai orang-orangan, ya rumah-rumahan gitu. Memang kalau di luar negeri ya, bonsai gaya penjing itu nyaris agak bebas ya dalam tanda kutip. Jadi dia menggunakan personalisasi orang, terus hewan, patung-patung hewan. Saya tetap membuat penjing ala Indonesia yang lebih natural, tanpa adanya masuk patung-patung seperti itu. Dan yang lebih membanggakan bagi saya memilih jenis serut untuk pohonnya, sehingga benar-benar endemik lah, Indonesia banget lah gitu. Ciri khas gitu ya, asli tanaman Indonesia. Jadi kalau orang luar negeri lihat, kami juga punya loh serut. Gitu ya. Emang kalau di luar negeri emang ada jenis serut, Pak Prop? Enggak ada. Enggak ada, emang. Mereka biasanya pakai pohon sancang, pohon-pohon yang begini tuh, atau cemara-cemara yang kecil gitu. Oh iya. Yang di sana juga ada tuh satu lagi Pak Prop itu teh kayak miniatur. Ya. Nah itu kan ada ini nih yang sebelah sini ulmus. Ya. Ini potnya unik nih Pak Prop, sampai melintir kayak gini. Iya. Ini juga akarnya sampai
karangnya sampai menjuntai kayak gini nih? Iya betul, memang dimodifikasi lah ini. Oh, dimodifikasi. Oh. Jadi ya kita memang saya melihat itu ya, pohon yang punya nilai distingsi, punya nilai pembeda, ya, itu punya daya tarik, ya. Jadi ketika melihat pohon, dia punya pembeda dibanding yang lainnya, ya, dia pasti punya nilai tarik, daya tarik gitu. Dan soalnya ini juga cara nanamnya juga ini mungkin nggak mudah, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Ini juga karangnya kan jarang. Iya, ini kayak cascade tapi pakai karang. Iya, betul. Mungkin saya baru lihat cascade pakai karang, ini baru lihat. Ah, ini kayak miniatur ini ya, Pak Prof ya. Ini Semara. Sargenti, tapi memang lucunya ini dulu saya belajar buat apa namanya? Ini dapat sendiri ini. Oh. Dari semen. Hasil karya Pak Prof ini? Ya. Oh. Asli ini ya, Pak Umar. Ini dapat saya ya. Jadi, kalau itu bulan puasa, Bu. Ini gimana kalau banyak permintaan Pak Prof nih? Oh, mahal. Kerja profesor ya. Ya sih, ekspresi diri, ekspresi seni ya. Jadi kalau Pak Prof mungkin nggak semata di gaya bonsai ya, biasa, kadang diekspresikan juga ya. Karena saya melihat begini, saya melihat bonsai itu bukan persoalan barang seni yang taken for granted, biasa gitu. Dia harus diimprovisasi. Karenanya melihat bonsai itu pasti antara satu pohon satu dengan pohon yang lainnya pasti beda. Iya. Karena orang yang menikmati, yang mengerjakan, yang mengkreasinya juga beda. Pak Gini punya pohon, pasti itu ukurannya seni Pak Gini gitu. Ya. Saya punya pasti ukuran seni saya. Nah itu yang kemudian menurut saya menjadi daya tarik lah. Adalah kawan-kawan misalkan trainer, pasti kalau lihat pohon dia tuh begitu gitu ya. Itu karena watak, cara melihat, ekspresi seninya di situ. Dan makanya kalau banyak teman-teman, wah kok yang saya beda, itu menggambarkan penghayatan dia, pemahaman dia tentang seni. Jadi Pak Prof juga kan menikmati seni bonsai itu sambil mengekspresikan Pak Prof ya. Jadi nggak sampai kayak miniatur kayak gitu. Enggak. Kalau saya masih miniatur, maksudnya gaya-gaya bunjin penjing. Iya. Jadi saya masih menggunakan logika alam, lebih natural. Jadi ekspresionis saya lebih berdasarkan pada hukum alam. Oh iya. Dan kalau saya lihat nih, emang Pak Prof didominasi cemara ya Pak? Ya, cemara karena kebetulan kan ya kita kalau orang Bandung kelihatannya kan cemara tuh inilah andalan. Mungkin dari cuaca juga cocok. Ya, cuaca, kemudian juga keindahan. Siap, mohon. Ya. Nu badannya kan saya mau barangkali teh bade ieu. Jadi lebih natural gitu ya. Kalau lihat daun cemara itu beda lagi gitu ya. Iya, jadi seger gitu. Dan di antara ini yang di apa istilahnya ini teh? Kayak brosur. Ini kan maskot. Ya. Malahan kalau di Jakarta juga waktu IBC ini ini pohon ini ya, Pak Prof ya. Jadi pohon ini kan punya sejarah ya. 2014, 2013 didatangkan dari Taiwan. Asli impor. Kemudian impor bahannya. Kemudian 2014 dikerjakan oleh Kunio Kobayashi, seorang trainer Jepang. Kemudian saya urus sampai sekarang jadi gini. Ini tetap bertahan di Pak Prof. Maksudnya yang mungkin yang menggoda itu banyak ya Prof. banyak. Tapi ini Pak Prof ini terbuka untuk umum. Yang ini. Iya. Kalau saya tidak tahu persis ya, karena kebetulan saya diminta untuk mengisi ini. Tapi kelihatannya kalau informasi dari panitia Sespim Polri kelihatannya terbuka juga.
Coba kemarin kami kan minta wilayah kerja kami itu menyajikan pameran. Iya, iya. Nah, kalau promosi ini itu dan sebagainya kelihatannya teman-teman Sespim gitu ya. Dan ini acara dadakan ya Pak Prof. Mungkin berapa hitungan hari atau gimana? Mungkin seminggu, 2 minggu lah. 2 minggu. Iya. Jadi kalau jaraknya mungkin mungkin bisa lebih lebih banyak. Tapi ini terhandle dengan koleksi Pak Prof kan lumayan banyak, jadi mengeluarkan koleksi sendiri juga terjadi pameran. Iya, alhamdulillah. Ya teman-teman semua, barusan saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Prof, mungkin bisa mungkin jadi duta bonsai juga ya Pak Prof. Ya. Mungkin ini kan perwakilan komunitas bonsai yang diwakili kan, ini kan institusi ya, maksudnya institusi Polri. Jadi diwakili sama Pak Prof dengan koleksinya beliau di pameran tunggal ini, dan terjadi pameran luar biasa nih dengan display yang luar biasa. Ya buat teman-teman ini tanggalnya kan masih sampai hari besok. Oh, sampai hari besok. Sampai hari besok. Kesempatan, jadi silakan kalau ada waktu menikmati, karena ini luar biasa menurut saya. Ini kesempatan Polri memperlihatkan cara yang berbeda untuk mensosialisasikan institusinya lebih humble, lebih humanis ya, lebih memasyarakat gitu. Iya. Biasanya kan kita kesannya Pak Polisi itu ya. Jadi justru dengan cara begini luar biasa. Makanya kami mengapresiasi teman-teman Polri yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ya teman-teman Sawi, barusan saya bincang-bincang bersama Pak Profesor Teddy Priyatna. Mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my